Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Setio dari Prodi Komunikasi Angkatan 59 IPB University. Nah, di sini saya ingin mewawancarai seseorang, yaitu Kak Cesar, angkatan jurusan Ekowisata. Nah, Kak Cesar ini akan membantu saya atau menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas reportase. Nah, Kak Cesar ini akan menjawab semua pertanyaan dari saya mengenai tentang capung, di mana dia yang akan membantu saya juga untuk memenuhi tugas saya yang akan membuat tugas e-book, di mana tugas e-book ini bisa dipublish untuk anak-anak yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, saya Elsa Dwi Setio dari Prodi Komunikasi. Saya izin mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas saya. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang capung. Nah, sebelumnya juga saya izin perkenalkan, izin nanya nama kakak sebelumnya siapa? Oh ya, nama saya Cesar Aditya dari Ekowisata 56. Langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Kak. Di sini aku mau nanya ke kakak, tolong dijelasin secara spesifik capung itu gimana? Oh, capung itu gimana? Jadi capung itu sebenarnya dia termasuk ke dalam serangga. Capung itu terdapat dua jenis capung yang dari dua subordo, itu Anisoptera dan Zygoptera. Nah, Anisoptera ini merupakan jenis capung yang biasa terlihat pada umumnya, seperti yang biasa terbang-terbang di jalan ataupun di sekitar perairan. Nah, sedangkan Zygoptera ini merupakan capung jarum. Nah, capung jarum ini merupakan capung yang sedikit sensitif dan juga dia tuh jarang terlihat dikarenakan capung jarum ini berada di dekat perairan, dan beberapa capung jarum tidak menyukai sinar matahari seperti itu. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya aku pengen tahu nih, anatomi apa aja sih yang ada di capung gitu? Untuk anatomi capung itu lebih ke morfologinya mungkin ya. Iya. Nah, jadi capung itu dia memiliki 6 kaki, dikarenakan kan dia dikategorikan kepada serangga ya, seperti itu. Nah, terus dia tuh memiliki abdomennya itu jika dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti perut. Nah, perutnya ini memiliki beberapa ruas, antara dari 1 hingga 11 ruas pada capung, ataupun 9 ruas tergantung jenis capungnya tersebut, seperti itu. Nah, capung ini tuh memiliki embelan ini berada di ujung badan capung. Nah, itu tuh berfungsi untuk kopulasi. Jadi capung itu memiliki keunikan saat kopulasi ataupun sedang berkembang biak. Nah, capung itu untuk mencengkram, si buntutnya mencengkram leher dari si capung lawan jenisnya, seperti itu. Terus juga untuk membedakan capung ini, yaitu pada sayapnya memiliki pterostigma. Nah, pterostigma ini berada di ujung sayap capung yang berbentuk kotak kecil, dan itu setiap warna-warnanya setiap warna yang berbeda memiliki jenis capung yang berbeda juga, kayak gitu. Nah, terus juga untuk capung juga memiliki matanya itu tidak hanya satu, merupakan semua penjuru, jadi 360 derajat, sehingga dia bisa melihat di sekitarnya, seperti itu. Dan juga warna mata pada capung ini juga berbeda-beda, seperti itu. Nah, lalu di mana sih capung itu untuk bisa hidup? Oh, capung itu dia itu termasuk ke dalam biota yang sebagai bioindikator kebersihan air. Jadi capung itu akan hidup apabila terdapat sumber air, dan juga dia itu merupakan indikator air bersih, sehingga apabila ada air yang kotor ataupun di suatu wilayah tidak memiliki capung, dapat didefinisikan bahwa perairan tersebut kotor, seperti itu. Jadi capung itu bergantung terhadap air. Terus kapan sih kita bisa menemukan capung itu, di mana aja? Sebetulnya capung itu dapat dijumpai sepanjang tahun, dan mungkin untuk lebih potensialnya capung itu berada di sekitaran perairan, seperti itu. Nah, apakah capung itu memiliki gigi sama seperti hewan lainnya? Sebenarnya jika didefinisikan ya, capung itu memiliki gigi, cuman dia tuh tidak seperti gigi pada umumnya, bukan gigi geraham. Nah, cuman giginya tuh berfungsi sebagai mencengkram mangsanya tuh, dikarenakan capung ini merupakan predator bagi serangga-serangga di bawahnya, kayak gitu. Nah, apakah capung ini berbahaya untuk manusia gitu, Kak?
Sebenarnya capung ini tidak berbahaya dikarenakan justru capung ini memiliki timbal balik yang baik terhadap ekosistem maupun lingkungan masyarakat. Dikarenakan apa? Capung itu seperti yang saya jelaskan tadi, capung merupakan predator bagi serangga-serangga kecil di air. Dan serangga-serangga kecil di air ini merupakan seperti serangga penyebab malaria, penyakit-penyakit yang dibawa oleh serangga-serangga kecil yang berada di air seperti itu. Fungsi capung ini untuk ekosistem tuh apa aja sih, Kak? Capung itu pertama dia itu tergolong ke dalam satuan rantai makanan yang dimana dia itu merupakan predator dan juga dia itu dimangsa dan juga dia itu memangsa seperti itu. Dia merupakan capung itu biasanya makan pada burung-burung kecil di sekitar hutan ataupun di sekitar lokasi ekosistem tersebut, dan juga itu sebagai predator yang disebutkan tadi pada serangga-serangga yang berada di bawahnya itu yang lebih kecil. Dan juga capung itu sebelum menjadi capung dia itu menjadi nimfa. Nah, nimfanya ini yang justru itu memakan jentik-jentik nyamuk yang menyebabkan malaria seperti itu. Nah, lalu peran capung untuk ekosistem tuh apa aja? Peran capung untuk ekosistem. Jadi capung itu merupakan serangga yang sulit beradaptasi pada lingkungannya. Nah, jadi apabila untuk bila air yang dikonsumsi ataupun yang sulit, itu berdasarkan klasifikasi capung tersendiri ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya bila pada suatu daerah terdapat capung dapat dikatakan maka daerah tersebut masih memiliki air yang layak untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, terus manfaat capung di dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa sih, Kak? Sebenarnya pada sektor ekonomi capung sendiri dia memiliki keunikan ataupun sebenarnya apabila dipelajari lebih dalam, capung itu memiliki keunikan yang dimana dia memiliki warna-warna yang beragam seperti itu. Dan juga mungkin untuk saya sendiri, ekowisata sendiri, capung itu dapat dijadikan pada sektor ekowisata ataupun sektor wisata sebagai pada bentuk fotografer seperti itu. Dan juga karena capung memiliki keunikan yang beragam warna dan juga mungkin fotonya dapat dijual, dan juga capung pada fungsi pendidikan juga sebagai alat bahan penelitian salah satunya seperti itu. Nah, tadi kakak bilang mata capung itu berbeda-beda. Nah, apa aja sih kelebihan dari mata capung itu? Capung itu juga memiliki penglihatan 360 derajat, yang mana dia dapat melihat ke segala arah. Itulah mengapa capung apabila terbang dia sangat cepat dikarenakan dia tuh paham ataupun sensitif terhadap objek-objek sekitarnya seperti itu. Nah, untuk dia bisa bertahan hidup itu berapa lama kira-kira? Untuk bertahan hidup ini capung tuh memiliki waktu sekitar 2 bulan. Nah, ini yang uniknya itu pada capung, dia tuh sebelum menjadi capung ini dia sebagai menjadi nimfa yang hidup di air. Nah, dia itu hidup di air kurang lebih selama 4 tahun seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, tadi kan kakak sering banget nih menjelaskan tentang keunik-unikan dari capung. Nah, aku pengen tahu nih fakta apa aja sih atau keunikan apa aja dari capung? Yang pertama tuh ada jenis capung tuh capung Zygoptera ataupun capung jarum. Nah, capung ini nama artinya Libelago lineata. Nah, Libelago lineata ini merupakan capung yang menjadi apa yang disebutnya? Dia tuh sebagai contoh mengapa helikopter itu ada. Nah, gitu. Jadi dapat dikatakan capung ini sebagai contoh dibuatnya helikopter itu dari capung. Oke. Makasih banyak, Kak. Udah mau bantu tugas aku. Maaf juga aku ganggu waktu kakak. Mungkin sekian dari pertanyaan aku, kurang lebihnya dari aku tuh mohon dimaafkan. Sekali lagi aku minta terima kasih banyak sama kakak. Maaf juga misalkan pertanyaannya kurang konkret nih jawaban. Ya udah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.